money makes possible the exchange of many different goods and services among many different people. Wherever we go, we see money being used as a medium of exchange. Seperti yang kita semua tahu, uang telah menjadi mata uang yang sah dalam kehidupan manusia selama bertahun-tahun. Tapi uang yang kita kenal sekarang adalah gambaran dari evolusi-evolusi manusia dari masa ke masa, mulai dari barter barang. Dulu, sebelum ada uang yang kita kenal sekarang, ketika masyarakat kuno ini ingin sebuah apel, mereka membarter barang yang dia punya dengan apel. Dan mulanya, masyarakat kuno melakukan sistem barter ini tanpa melakukan kesetaraan nilai, yang artinya bisa saja satu ekor kambing dibarter dengan sebuah apel. Kan itu gila. Lalu sistem barter ini diadopsi dan direvisi oleh masyarakat Venesia, di mana orang yang melakukan transaksi ini harus saling sepakat untuk menukarkan barangnya. Dan masyarakat di zaman itu merasa kadang ada barang yang tidak sebanding, sehingga sistem ini tidak lagi digunakan karena tidak efisien dan ribet. Lalu sistem barter berevolusi lagi ke uang logam, seperti emas dan perak, karena kelangkaan dari uang logam itu sendiri. Uang logam di masa itu tercetak dari elektrum, yaitu 75% campuran emas dan 25% campuran perak. Dan seiring uang logam ini digunakan, lalu manusia merasa uang logam itu berat dan gak efisien dibawa kemana-mana. Oleh sebab itu, uang logam berevolusi lagi dengan uang kertas yang patokannya adalah emas. Jadi patokan uang kertas dulu bisa berharga karena pegangannya adalah emas atau dikenal dengan gold standard. Dan alasan negara-negara menggantikan sistem ini salah satunya adalah keterbatasan emas, yang sebenarnya pemerintah tidak bisa menukarkan uang masyarakat dengan cadangan emas mereka. Hingga sekarang yang kita tahu berevolusi lagi ke mata uang fiat, yang sebenarnya mata uang fiat bisa berharga dan bisa dipertukarkan dengan barang apapun karena faktor kepercayaan aja, sehingga dapat dicetak seenaknya, yang artinya jika dicetak seenaknya oleh pemerintah akan menimbulkan inflasi yang tidak terkendali dan kontrol pemerintah yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan keraguan dan ketidakpastian, sehingga sistem fiat ini terasa masih abu-abu. Tapi pertanyaannya sekarang, apa hubungan sejarah uang ini dengan Bitcoin? Lalu bagaimana sebenarnya Bitcoin tercipta? Siapa penciptanya? Apa motif tujuannya? The New York State Attorney General says that Citigroup, Merrill, and 7 other banks, which got $175 billion in tax-funded bailout money, paid out $33 billion in bonuses. The report by Attorney General Andrew Cuomo says that when banks did well, employees were paid well. That's okay, cool. When they did poorly, employees were paid well. Pada tahun 2008, krisis ekonomi global melanda semua negara termasuk negara kita, dimulai dari Amerika Serikat hingga menyebar ke negara-negara lainnya. Periode ini dikenal sebagai The Great Recession karena turunnya perekonomian nasional Amerika yang diikuti dengan meningkatnya pengangguran, hancurnya pasar saham, dan hancurnya pasar properti. Tidak hanya itu, perbankan nasional dan swasta juga diambang kebangkrutan, sehingga membuat pemerintah-pemerintah dunia mengambil kebijakan fiskal untuk memberi stimulus kepada perekonomian yang porak-poranda, yakni dengan melakukan kebijakan kuantitatif easing dan menurunkan nilai bunga agar memicu konsumsi. Sebenarnya, salah satu penyebab utama resesi ini adalah perbankan yang dengan mudah meminjamkan uang kepada masyarakat untuk membeli rumah agar bank mendapatkan keuntungan dari gagal bayar peminjaman subprime. Ketika peminjam subprime gagal membayar, bank dapat mengambil alih properti yang mereka beli dengan pinjaman tersebut dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka bayarkan saat membeli properti tersebut. Hal ini dilakukan karena sebelumnya bank mengalami kerugian akibat krisis dot-com bubble, yaitu di mana hancurnya pasar saham Amerika Serikat di tahun 2000-an. Diduga, krisis ini bermula pada Agustus 2007 ketika bank-bank besar Amerika Serikat dan lembaga keuangan seperti Northern Rock di Inggris mulai mengimplementasikan model bisnis perbankan baru. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan simpanan nasabah untuk meminjamkan uang kepada pembeli rumah, tetapi mengembangkan praktek yang lebih rumit. Mereka membuat surat-surat utang rumah
atau hipotek dengan menjualnya ke pihak-pihak lain seperti investor dan terlalu bergantung sepenuhnya pada pembayaran hipotek tersebut. Inilah yang dimaksud dengan subprime mortgage. Bank tetap menyiapkan uang kepada debitur untuk membeli rumah walau mereka memiliki catatan kredit skor yang buruk, tidak memiliki aset, bahkan tidak memiliki penghasilan. Tidak hanya itu, setelah memberikan pinjaman, perbankan mengemas ulang produk pinjaman tersebut menjadi MBS yang dijual kepada investor untuk mendapatkan pendanaan, sehingga perbankan memiliki uang tambahan untuk meminjamkan uang lagi kepada debitur lainnya. Ada yang namanya moral hazard di sini. Para investor tidak tahu kalau sebenarnya bank meminjamkan uang kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat atau belum tentu bisa membayar kembali pinjamannya. Tapi karena menjanjikan, permintaan investor terhadap MBS ini meningkat, sehingga perbankan bekerja sama dengan industri properti untuk mencari lebih banyak lagi debitur. Alhasil, di tahun 2005 terjadi housing bubble, nilai properti melambung tinggi. Akhirnya terjadi kredit macet, dan ini memberikan efek domino kepada perbankan yang harus membayarkan kupon dan hasil investasi kepada investor-investor yang telah membeli produk MBS itu tadi. Akibatnya, lembaga keuangan Northern Rock, salah satu inovator dalam pasar hipotek Inggris, terkena dampak yang sangat signifikan karena mayoritas pendanaannya berasal dari sekuritisasi dan pasar uang grosir, bukan dari simpanan tradisional. Ketika pasar kredit membeku, model pendanaan agresif yang diterapkan oleh Northern Rock otomatis terhenti, dan pada bulan September 2007, kabar tentang masalahnya menjadi terkenal berkat laporan dari editor ekonomi BBC, Robert Weston. Hal ini mengakibatkan antrian panjang nasabah yang ingin menarik uang mereka dari bank tersebut, hingga pemerintah Inggris harus menjamin simpanan bank. Lalu, pada bulan September 2008, Bank Amerika menyusul. Lehman Brothers bangkrut memicu kekacauan dalam sistem keuangan global. Meresponi hal ini, ternyata kebijakan pemerintah malah berpihak kepada perbankan dengan cara melakukan QE, quantitative easing, mencetak suplai uang baru, dan menginjeksikan dana kepada perbankan yang diambang kebangkrutan. Para debitur, rakyat yang kurang paham, kehilangan rumah, tetapi perbankan dan investor tetap terselamatkan. Ini bukanlah kali pertama kebijakan serupa dilakukan. The Fed kerap kali melakukan kebijakan tersebut. Inilah penyebab mengapa gap of inequality, ketimpangan sosial, semakin tinggi. Rakyat selalu menjadi korban dari permainan perekonomian yang dilakukan oleh otoritas dan perbankan. Rakyat yang bukan menjadi debitur juga turut menjadi korban karena dengan banyaknya uang yang dicetak oleh pemerintah menyebabkan daya beli yang semakin menurun. Inilah asal muasal dari terjadinya subprime mortgage crisis yang menjadi penyebab resesi global, The Great Recession di tahun 2008 sampai 2009. Oleh sebab itu, krisis ini dianggap sebagai peristiwa ekonomi terparah sejak The Great Depression. Lalu, percayaan banyak orang di kala itu terhadap mata uang fiat pun semakin menurun, memperparah krisis. Banyak orang mempertanyakan transparansi dari bank-bank dan sistem fiat itu sendiri. Lalu, pada 31 Oktober tahun 2008, entah ini respon dari masalah krisis ini atau bagaimana, muncul sosok misterius yang bernama samaran Satoshi Nakamoto. Entah ini suatu perorangan atau sebutan nama dari suatu kelompok, atau bisa saja pemerintah itu sendiri menggunakan nama samaran ini agar seolah-olah tidak terikat di pemerintahan. Intinya, nama samaran ini, Satoshi Nakamoto, menerbitkan white paper Bitcoin, sebuah proposal revolusioner untuk sistem pembayaran elektronik peer-to-peer, yang artinya sistem di mana transaksi terjadi langsung antara dua pihak tanpa perlu perantara pihak ketiga seperti bank. Sebenarnya, Satoshi sudah membuat sistem ini dari tahun sebelumnya di tahun 2007, tepat di awal tahun krisis ini terjadi. Fakta ini didukung dari Bitcoin.org yang domainnya didaftarkan pada tahun 18 Agustus 2007. Tapi, Satoshi menyatakan secara resmi pada 31 Oktober tahun 2008 yang isinya, "Saya sedang mengerjakan sistem uang elektronik baru yang sebelumnya peer-to-peer, tanpa pihak ketiga yang terpercaya." Dan dilansir dari website resmi Forbes, Satoshi mengatakan, "Saya sebenarnya melakukan hal ini secara terbalik. Saya harus menulis semua kodenya sebelum saya dapat meyakinkan diri sendiri bahwa saya dapat menyelesaikan setiap masalah, lalu saya menulis white papernya." Berarti,
Satoshi mungkin sudah mengerjakan sistem Bitcoin ini sebelumnya di tahun 2007 dan dinyatakan resmi pada tahun 2008 yang berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper ini menjelaskan teknologi blockchain yang bisa diartikan sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin. Satoshi menggunakan blockchain terdesentralisasi, artinya tidak ada satupun pihak yang mengendalikannya. Hal ini melahirkan transparansi yang memungkinkan setiap orang mengintip transaksi yang terukir di dalamnya, cepat dan aman. Lalu, pada 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto menambang Bitcoin versi pertamanya, yang kemudian dikenal sebagai Genesis Block, dan memulai era baru dalam sejarah keuangan. Genesis Block dalam konteks Bitcoin mengacu pada blok pertama yang dibuat dalam blockchain Bitcoin. Istilah ini berasal dari kata Genesis yang berarti awal atau penciptaan, sedangkan istilah block adalah struktur data digital yang menyimpan informasi tentang transaksi yang disebut blockchain. Jadi, setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai blok menjadi blockchain. Blockchain berisi beberapa elemen penting seperti waktu ketika blok dibuat, daftar transaksi yang telah diverifikasi, p-hash atau kode unik, dan nilai acak yang digunakan dalam proses penambangan untuk menentukan hash yang valid. Meskipun proses penambangan awal Satoshi yang disebut Genesis Block masih diselimuti misteri dan tidak ada yang tahu bagaimana detailnya yang pasti, namun beberapa informasi bisa dikumpulkan. Kemungkinan besar Satoshi menggunakan CPU standar pada masanya untuk menambang Bitcoin. Alasannya adalah karena pada masa-masa awal penambangan Bitcoin tidak terlalu kompetitif seperti era sekarang, di mana penambangan Bitcoin sudah tersebar luas dan melibatkan banyak penambang. Oleh sebab itu, kemungkinan di masa itu CPU cukup mumpuni untuk menyelesaikan kalkulasi yang diperlukan. Dan kemungkinan Satoshi menggunakan perangkat lunak penambang Bitcoin versi 1.0 yang dia kembangkan sendiri. Perangkat lunak ini sederhana dan dapat dijalankan di komputer pribadi dengan spesifik standar. Tidak ada yang tahu berapa lama durasi penambangan Genesis Block awal yang Satoshi lakukan. Diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa minggu tergantung pada kecepatan CPU dan kompleksitas jaringan Bitcoin pada saat itu. Intinya, Genesis Block yang menandai awal kelahiran Bitcoin muncul. Satoshi Nakamoto mendapatkan 50 Bitcoin dari proses penambangannya. Tapi, informasi yang sekaligus menjadi misteri di dalam Genesis Block, blok awal ketika Satoshi menambang Bitcoin versi pertamanya, dia menuliskan pesan tersembunyi dalam bentuk hexadecimal string yang dapat kita deskripsi menjadi tulisan yang berisikan kutipan tajuk ulasan surat kabar. Pesan ini merujuk pada judul berita The Times pada tanggal 3 Januari 2009 tentang rencana pemerintah Inggris menyelamatkan bank dari kebangkrutan. Pesan yang ditinggalkan Satoshi ini memiliki beberapa interpretasi, tetapi secara umum diyakini bahwa Satoshi ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tanggal dalam pesan yang disematkan Satoshi menunjukkan bahwa blok Genesis dibuat pada atau setelah 3 Januari 2009. Hal ini membantu memverifikasi waktu penciptaan Bitcoin dan membedakannya dari blockchain lain. Kedua, pesan tersebut merujuk pada berita utama The Times, menunjukkan ketidaksetujuan Satoshi terhadap sistem keuangan tradisional dan praktik penyelamatan bank dengan dana publik. Banyak yang menginterpretasikan ini sebagai komentar Satoshi Nakamoto tentang krisis keuangan global dan ketidakstabilan sistem keuangan tradisional yang terjadi di tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya. Ketika beberapa orang berspekulasi bahwa penggunaan berita utama dari The Times menunjukkan bahwa Satoshi kemungkinan tinggal di Inggris pada saat itu. Dan yang terakhir, kemungkinan motivasi Satoshi menciptakan sistem ini adalah ingin Bitcoin menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Lalu, pertanyaan utamanya ada di sini. Bagaimana sebenarnya Bitcoin diciptakan? Sebenarnya, Bitcoin diciptakan dengan cara menambang, yang artinya adalah proses memverifikasi transaksi dan menambahnya ke blockchain. Sama seperti yang Satoshi lakukan di Genesis Block awal ketika Satoshi menambang Bitcoin. Proses penciptaan Bitcoin yang disebut penambangan adalah kunci dari sistem desentralisasinya.
Penambang menggunakan komputer mereka untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks. Setiap kali teka-teki diselesaikan, blok baru ditambahkan ke blockchain dan Bitcoin baru ditambahkan. Para penambang menggunakan komputer mereka untuk memecahkan kode yang kompleks dan mendapatkan Bitcoin sebagai imbalannya, yang artinya komputer bekerja untuk menyuplai Bitcoin baru, bukan manusia bekerja untuk menyuplai Bitcoin baru. Hal ini menciptakan desentralisasinya, di mana tidak ada kontrol pusat terhadap Bitcoin ini. Tapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan seperti, jika penambang Bitcoin di seluruh dunia bisa menambang terus-menerus dan mendapatkan Bitcoin, akankah Bitcoin inflasi? Sederhananya, Satoshi menciptakan sistem ini anti-inflasi. Jadi, suplai Bitcoin hanya akan ada 21 juta koin yang beredar dan tidak dapat diubah. Angka ini bukanlah asal pilih, tapi dapat dijelaskan secara matematis berdasarkan rangkaian aturan yang sudah diprogram dan berjalan secara terdesentralisasi sebagaimana didesain awal dari Satoshi Nakamoto itu sendiri. Jadi, untuk mencapai batas 21 juta koin ini, Satoshi Nakamoto menerapkan mekanisme yang disebut Bitcoin halving. Bitcoin halving adalah peristiwa yang terjadi setiap 210.000 blok berhasil ditambang, yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 tahun sekali. Pada peristiwa ini, hadiah Bitcoin yang diterima para penambang untuk setiap blok yang berhasil diverifikasi akan dipotong setengahnya. Pemotongan hadiah ini secara bertahap mengurangi kecepatan penciptaan Bitcoin baru, dan diperkirakan Bitcoin terakhir akan habis pada tahun 2140. Ini sudah terbukti di era sekarang, di mana setiap 4 tahun sekali Bitcoin menciptakan harga tertingginya. Desain Bitcoin halving ini mencerminkan prinsip desentralisasi dan anti-inflasi yang fundamental dalam sistem Bitcoin. Dengan kata lain, setiap aktivitas dalam jaringan Bitcoin memerlukan konsensus, tidak bisa dikontrol oleh entitas tertentu atau bahkan penciptanya sendiri, Satoshi Nakamoto. Dari email Satoshi Nakamoto yang membalas email dari Mike Hearn, Satoshi mengatakan, jika hanya ada 21 juta koin yang beredar, maka nilainya akan sangat mahal per unit kecilnya. Seiring berjalannya waktu, tepatnya sekitar 1 tahun setelah kelahiran Bitcoin pertama di tahun 2009, komunitas Bitcoin mulai terbentuk. Orang-orang dari seluruh dunia tertarik dengan konsep desentralisasi dan transparansi yang ditawarkan oleh Bitcoin. Komunitas ini terdiri dari penambang, developer, pengguna, dan investor yang semuanya memainkan peran penting dalam perkembangan Bitcoin. Pada masa-masa awal ini, Satoshi masih aktif di komunitas Bitcoin. Satoshi masih sering berkomunikasi dengan pengembang lain dan memberikan kontribusi pada pengembangan protokol Bitcoin. Namun, di tengah perkembangan Bitcoin, nama samaran yang bernama Satoshi Nakamoto menjadi semakin misterius. Hal ini dikarenakan ketika menjelang akhir tahun 2010, aktivitas Satoshi Nakamoto mulai menurun. Dia semakin jarang melakukan postingan di forum Bitcoin dan tidak lagi terlibat dalam diskusi teknis. Stephen Thomas, seorang pembuat kode Swiss dan anggota komunitas Bitcoin aktif, membuat grafik stempel waktu untuk setiap 500 lebih postingan di forum Bitcoin Satoshi. Dan grafik yang dihasilkan menunjukkan penurunan yang tajam. Penurunan aktivitas ini memicu spekulasi tentang masa depannya dan peran Satoshi dalam proyek Bitcoin. Kenapa dan apa alasannya? Lalu, pada tanggal 23 April 2011, Satoshi mengirim email kepada Mike Hearn. Dia menyatakan bahwa pindah ke hal lain dan Bitcoin berada di tangan yang tepat dengan Gavin dan semuanya. Kemudian, pada tanggal 26 April 2011, Satoshi resmi meninggalkan proyek pengembangan Bitcoin dan menyerahkan tongkat estafetnya ke Gavin Andresen dan komunitas open source secara luas. Pada awalnya, sebelum meninggalkan keterlibatan apapun dalam Bitcoin, Satoshi diperkirakan telah menambang sekitar 1 juta Bitcoin di walletnya, yang pada saat itu hanya bernilai beberapa dolar. Alasan kemunduran Satoshi memang tidak pernah terungkap. Yang pasti langkah ini membuat narasi Bitcoin sebagai proyek terdesentralisasi menjadi semakin kuat. Sejak saat itu, Satoshi tidak pernah melakukan komunikasi publik maupun pribadi yang dapat diverifikasi, dan dompet Bitcoin yang terkait dengan Satoshi Nakamoto tidak menunjukkan aktivitas sejak saat itu, menunjukkan bahwa dia tidak mentransfer atau membelanjakan Bitcoin-nya. Sejak menghilangnya Satoshi, misterinya semakin pekat. Tahun 2011 hingga 2013,
Seiring popularitas Bitcoin yang kian melejit, klaim-klaim palsu bermunculan. Misteri sosok Satoshi Nakamoto pun semakin menarik perhatian. Banyak orang yang berlomba-lomba mengaku sebagai pencipta Bitcoin ini dengan harapan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Craig Wright muncul sebagai salah satu nama yang paling vokal. Ilmuwan komputer asal Australia ini mengaku sebagai Satoshi dalam berbagai kesempatan, bahkan menggugat beberapa pihak yang dianggapnya mencuri idenya. Namun, klaim Wright dibantah oleh banyak pihak, termasuk komunitas Bitcoin dan para ahli kriptografi. Dia belum bisa menunjukkan bukti konklusif seperti akses ke kunci privat dompet awal Satoshi yang berisi 1 juta Bitcoin. Hingga pada bulan Maret 2024, seorang hakim Inggris memutuskan bahwa Wright bukanlah Satoshi Nakamoto. Kemudian, orang yang kedua yang diduga Satoshi Nakamoto adalah Dorian Nakamoto, seorang pria asal California yang sempat menjadi sorotan media di tahun 2014 ketika majalah Newsweek mengklaimnya sebagai sosok di balik nama samaran Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Klaim ini didasarkan pada beberapa faktor seperti kesamaan nama, latar belakang pendidikan di bidang teknik, dan indikator utama yang diduga mendukung klaimnya adalah nama lahir Dorian, yaitu Satoshi Nakamoto. Selain itu, untuk waktu yang lama, Dorian dipandang sebagai kandidat paling cocok untuk menjadi pencipta cryptocurrency. Sebenarnya, karena tidak ada penolakan ketika dia diberikan pertanyaan tentang Bitcoin. Namun, Dorian kemudian menolak semua tuduhan tersebut, mengklaim bahwa dia belum pernah mengetahui tentang Bitcoin sebelum momen wawancaranya, dan bahwa tanggapannya terhadap pertanyaan Goodman adalah kesalahpahaman. Tepatnya dia sebelumnya mengatakan, "Saya tidak lagi terlibat dalam hal itu, dan saya tidak bisa membahasnya. Itu sudah diserahkan kepada orang lain. Mereka bertanggung jawab atas hal itu sekarang. Saya tidak lagi memiliki koneksi apapun." Faktanya, Dorian menyatakan bahwa dia sudah memahami pertanyaan Goodman karena terkait dengan pekerjaannya di militer. Dan setelah itu, dia mengindikasikan bahwa pekerjaan di Citibank lah yang menurutnya ditanyakan oleh Goodman. Menariknya, pada hari yang sama, akun yayasan P2P Satoshi yang asli memposting komentar pertama yang mengatakan, "Saya bukan Dorian Nakamoto." Meskipun banyak orang tidak menganggap Dorian Nakamoto adalah pencipta Bitcoin, komunitas kripto marah karena anonimitasnya telah dilanggar. Dan Dorian Nakamoto mendapatkan keuntungan dari situasi ketika kampanye online yang mengumpulkan sekitar 100 Bitcoin atas namanya. Itu adalah cara masyarakat mengucapkan terima kasih atas tuduhan tersebut. Orang ketiga adalah Nick Szabo, ahli kriptografi ternama, juga pernah disebut-sebut sebagai Satoshi. Szabo sendiri sudah membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dia hanya berkontribusi pada konsep-konsep awal kriptografi yang mendasari Bitcoin. Klaim-klaim lain juga bermunculan, namun tidak sepopuler ketika nama di atas. Komunitas Bitcoin dan para ahli kriptografi umumnya skeptis terhadap klaim-klaim ini, dan misteri Satoshi Nakamoto masih belum terpecahkan. Identitasnya tetap menjadi teka-teki, memicu berbagai spekulasi dan teori tentang siapa dia, apa sebenarnya motivasinya, dan kemana dia pergi. Beberapa orang percaya bahwa Satoshi telah meninggal dunia, yang lain berspekulasi bahwa dia bersembunyi dari pemerintah atau organisasi lain. Ada juga yang percaya bahwa Satoshi adalah identitas palsu yang diciptakan oleh sekelompok orang. Terlepas dari spekulasi-spekulasi ini, satu hal yang pasti, Satoshi Nakamoto telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam bentuk Bitcoin. Teknologi ini telah mengubah dunia keuangan dan membuka peluang baru bagi banyak orang. Misteri Satoshi Nakamoto mungkin tidak akan pernah terpecahkan, namun hal ini tidak mengurangi nilai dan potensi Bitcoin. Komunitas Bitcoin terus berkembang dan proyek ini berjalan dengan baik, meskipun tanpa keberadaan Satoshi. Kisah Satoshi Nakamoto adalah pengingat bahwa inovasi dapat datang dari mana saja. Ia menunjukkan bahwa seorang individu dapat memiliki dampak yang besar pada dunia tanpa harus mencari ketenaran atau pengakuan.